Halo rekan-rekan semua yang bergabung di dalam audio yang ada di Indonesia dan tentunya di grup ini ya. Pertama ini saya coba untuk bikin video. Saya mau bahas gak banyak sih, tapi lebih krusial ke masalah kelistrikan. Kenapa saya bahas itu? Karena dari WA yang sering saya terima, ya WA, Facebook, DM IG, banyak hal yang ngomongin, Pak saya punya masalah di ini Pak, peralatan saya begini begitu. Yang ujung-ujungnya kalau saya boleh bilang permasalahannya banyak di kelistrikan. Contoh tiba-tiba masalah modul input mati lah, tiba-tiba mixernya blank atau ya banyak hal. Itu sebenarnya kenapa sih banyak orang kan jadi ngomong bahwa ternyata mixer terutama yang digital saat ini, apapun digitalnya itu nggak awet ya dibandingin sama mixer analog ya. Nah itu oke. Jadi kalau saya bilang kita di Indonesia rata-rata yang saya perhatikan adalah kita masih belum aware terhadap kelistrikan, terutama di bagian grounding. Oke. Kelistrikan yang harus kita perhatikan sebenarnya banyak. Salah satunya adalah grounding. Nah, grounding ini juga masih banyak yang bukannya saya ini, cuman belum tepat. Kenapa? Kalau kita boleh buka di sebuah taruh kata di translator Google lah gitu, kita ketik ground atau ketik earth, itu artinya adalah bumi. Ground itu artinya tanah yang artinya nempel dengan bumi, tanah yang berada di bumi, itu adalah ground atau earth. Sedangkan di peralatan equipment kita, equipment audio kita, kelistrikannya selalu must be earthed atau must be grounded. Ada tulisannya jelas di kalau kita buka buku manual ya, pasti ada, wajib. Nah, earth atau ground itu ya earth atau ground alias dibumikan, tempelkan, tanam ke bumi. Banyak orang yang bilang, Pak saya sudah grounding kok. Groundingnya pakai apa? Nih ya banyak nih, saya sering banget nemuin ini. Dikasih kabel, masukin ke air segini, masuk, lalu dia bilang ini ground, dengan alasan adalah ground harus ketemu air. Ya, tapi ini bukan ground, ini bukan bumi, ini water. Lebih tepatnya kalau ada nih le minerale ya atau aqua, bukan ground atau earth. Jadi mohon pahami bahwa dengan kita memasang ground ke botol berisi aqua ini, kita tidak membuat ground. Lebih tepatnya sih kita membuat kekonyolan sih. Jadi jangan pernah menganggap ini adalah ground. Ground yang benar adalah membuat sebuah kabel, biasanya disebut kabel BC atau kabel yang terbuat dari tembaga, diberikan ground root. Ground root itu semacam mata tombak yang terbuat dari tembaga juga, sepanjang macam-macam panjangnya, ada yang 1 meter, setengah meter, 1,5 meter, 2 meter, 3 meter, banyak. Nah, ini yang ditancapkan ke bumi. Ditancapkan ke bumi, lalu dari situ kita cek apakah hasil dari groundingnya sudah betul atau tidak. Saya tidak akan ngomongin ground dalam arti yang expert dalam arti itu, karena kalau itu kita mesti banyak belajar. Dalam arti banyak belajar adalah bagaimana cara ngitung impedansi ground segala macam, yang pakai alat khusus yang oke lah, itu investasi di isu itu juga menurut saya untuk rekan-rekan. Kalau mungkin rental gede silahkan ya. Ini saya ngomongin lebih ke rental kecil. Kalau kita bisa investasi ke sana, ya itu alhamdulillah, puji Tuhan, bersyukur kita bisa
punya alat itu untuk mengamankan peralatan kita. Tapi kalau kita nggak punya gimana? Alatnya cukup simple. Kita bisa pakai alat yang namanya avometer. Avometer digital, saya lebih sarankan. Kenapa? Karena dia lebih akurat. Akurasinya lebih bagus karena dia bisa ngitung 0, kalau jarum kan kita harus tahu jarumnya benar atau enggak, dan pergerakan jarum juga kita bisa bilang selisih 1 strip aja kita nggak tahu tuh status stripnya berapa, ya kan. Dengan ini digital ini kita akan jauh lebih bisa tahu. Ini saat ini saya pakai yang merek Kyoritsu, terserah mau merek apapun, tapi cari yang bagus ya, yang memang benar-benar akurasinya tinggi. Ini harganya kalau nggak salah sekitar 500 sampai 700 ribuan, nggak terlalu mahal. Nah, caranya gimana? Kita set avometer kita ke voltage yang AC, yang gambarnya gelombang sinusoidal. Yang satunya kan ini DC, yang ini DC. Gambarnya garis lurus sama garis strip-strip di bawahnya itu DC. Yang di sini ini adalah arus sinusoidal. Gambarnya lebih ke sinus, gambar grafik sinus. Nah, terus dari sini kita ukur. Satu, kita ukur voltage-nya berapa. Dengan cara setelah kita setting di sini, kita taruh yang ini ke positif, yang ini ke negatif. Oke, ini positif, ini negatif. Kita colokin aja, nggak bakal meledak selama kita settingannya di sini bener ya, nggak bakal meledak. Oke, kita colok, set, gitu. Nah, kita taunya positif dari negatif mana? Ya, kita kan bisa pakai test pen. Oh, yang sini nyala berarti itu phase. Kalau yang nggak nyala berarti neutral. Oke, nah. Yang ini masuk ke phase atau biasa kita sebutin positif ya, kita kebiasaan nyebutnya begitu. Yang ini ke neutral, line atau phase, ini neutral. Oke. Lalu di sini akan terbaca angkanya berapa. Oh, bisa 223, 225, 230 atau mungkin cuman 190, whatever. Pasti akan keluar lah intinya tuh. Oke. Setelah itu kita cabut dua-duanya, lalu yang ini kita pasang ke minus atau neutral, yang ini kita colokkan ke ground. Oke, kalau ground sudah posisi terpasang dan ini sudah kita colokkan, yang ini ke minus atau neutral dan di sini ke ground, maka di sini nanti akan keluar angkanya juga. Nah, idealnya berapa? Idealnya 0. Berarti antara minus dengan ground tidak ada lompatan, tidak ada selisih. Minusnya 0, groundnya 0, ketemunya 0. Tapi ketika minus ini bermuatan, nah ini yang harus teman-teman khawatirkan. Ketika minus bermuatan, maka di sini akan menunjukkan angka. Karena ground harusnya 0, kecuali kalau tidak disambung ya. Dia akan menunjukkan angka. Nah, angka ini adalah selisih minus terhadap ground. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan lebih dari, kalau saya pribadi sih jangan lebih dari 5 volt. Itu paling aman. Gitu. Atau setidaknya jangan lebih dari 5% dari listrikan yang kita pakai. 220 kan? 220 berarti 10%-nya kan 22. Ya kan? Berarti 5%-nya sekitar 11 volt maksimal. Jangan pernah lebih. Syukur-syukur bisa di bawah 5 volt. Itu jauh lebih bagus, syukur-syukur bisa 0. Tapi ada kalanya kita tidak bisa ngejar sampai segitu ya. Oke, pasti akan ada sedikit-sedikit. Permasalahan berikutnya, kenapa kok minus itu bisa sampai isi? Nah, minus itu bisa sampai isi karena kita kan pakai 3 phase, generatornya 3 phase. RST, rendah, sedang, tinggi, atau kalau orang bule bilang adalah L1, L2, L3. Oke. Nah, ketiga ini ketika bebannya sama, di sini dibebanin 10 ampere, di sini 10 ampere, di sini 10 ampere, bebannya imbang, neutralnya akan neutral karena tiga-tiganya imbang nih, balance nih. Tapi ketika
ketika yang satunya 5 ampere, satunya 15 ampere, yang satunya 10 ampere, saya jamin neutralnya jadi nggak neutral. Karena neutral ini diambil dari perbandingan 3 ini. Nah, ketika si netralnya ini tidak netral, dia harus dinetralin, orang namanya netral kok. Dan netralnya bagaimana? Ground itulah yang dipakai untuk netralin netral. Oke. Nah, ini juga berhubungan. Saya juga sering banget. Saya kan beberapa kali juga ya sering ketemu sama teman-teman di daerah gitu ketika saya bikin workshop, seminar. Nah, teman-teman itu sering saya tuh iseng, saya tuh pengen tahu, Pak, menurut Bapak apa sih kejelekannya Behringer? Itu saya banyak lah teman-teman kalau di sini mungkin pernah ketemu saya waktu saya bikin seminar atau workshop. Saya pasti pernah menanyakan itu, Pak, jeleknya Behringer itu apa? Produk Behringer apapun. Dan sering saya dengar adalah, Pak, Behringer itu nyetruman. Oke, bener gak? Banyak gak yang begitu di sini? Ya, oke. Banyak orang bilang bahwa Behringer nyetruman, jadi Behringer itu jelek karena nyetruman. Pertanyaannya adalah, apakah Behringer itu jelek karena dia nyetruman? Atau sesungguhnya Behringer itu sangat baik karena dia nyetruman? Bingung kan? Nah, sekarang saya jawab di sini. Kenapa Behringer dibikin nyetruman? Ya memang sengaja dibikin nyetruman. Bahkan banyak yang ngakalin dengan cara potong jalur supaya dia nggak nyetruman lagi. Ada yang bilang apanya yang dilepas lah, saya nggak mau bilang itu mananya. Ya. Tujuannya biar nggak nyetrum lagi. Nah, sebenarnya Behringer punya kebijakan khusus di situ. Kok dia bikin nyetruman? Satu, ketika barang itu kita pegang bodinya nyetrum, berarti kita nggak usah mikir, kita nggak usah cari ini. Kita sudah tahu ground kita bermasalah, nggak usah pakai ini. Kita pegang nyetrum, ground bermasalah. Entah groundnya nggak dipasang atau groundnya nggak bener, sehingga dia nyetrum. Jadi baik kan kalau kita pegang nyetrum. Kalau dia dipegang nggak nyetrum, kita nggak bakal tahu kalau listrik kita bermasalah. Tahu-tahu alatnya rusak aja. Terus yang disalahin, wah, barangnya jelek, gampang rusak. Padahal kita sendiri yang salah. Dan kita nggak dikasih parameter untuk tahu bahwa itu groundnya beres atau enggak. Banyak yang nggak aware untuk ngukur grounding. Oke. Kedua, kenapa Behringer dibikin nyetruman? Maksud dan tujuannya juga sangat jelas. Jadi ketika grounding dari alat itu tidak benar atau tidak stabil yang menyebabkan ground jadi kebocoran netralnya ini jadi ada, maka alat ini harus segera di-groundingkan. Nah, caranya gimana kalau pemiliknya nggak aware? Ya alat ini mencari grounding sendiri dengan cara dilemparin ke bodi. Siapa tahu hardcase-nya nempel ke tanah. Siapa tahu alat-alat lain groundingnya yang ditempelin di hardcase yang sama, di rack yang sama, siapa tahu memiliki grounding yang lebih proper, sehingga dia pinjem groundingnya mereka lewat bodinya dia. Jadi kebocoran tadi dilemparin ke bodi, dari bodi kan raknya itu selalu besi semua, nggak mungkin raknya itu dari karet, itu nggak mungkin bisa begini-begini nanti dia. Nah, dia dari besi semua, di bautnya juga dari besi, supaya ketika ada kebocoran di salah satu device ini, dia bisa ngalir ke body device lain. Nah, ketika body device lain ini juga memiliki grounding, maka setelah groundingnya lebih proper, maka dia akan pinjam jalur di situ, sehingga Anda tidak perlu mencari grounding yang baru. Tujuan Behringer adalah itu. Jadi itu yang Behringer pikirkan sampai sejauh itu. Nah, permasalahannya apakah grounding itu sedemikian penting? Banyak ulasan di luar negeri yang menyatakan bahwa grounding itu sangat penting sekali, karena itu juga menyangkut masalah keselamatan nyawa. Kalau mungkin teman-teman di sini pernah lihat di YouTube, pasti pernah sih harusnya. Ada banyak kasus di mana orang lagi event
dan dia kesetrum mikrofon lah, kesetrum peralatan musiknya, entah itu bass, gitar, karena dia pegang senar atau dia pegang mic dan nggak proper, atau pegang riggingnya ternyata teraliri listrik. Terus kalau seperti itu, kejadian seperti itu, ada pernah kasus tuh di Jawa Timur. Orang lagi nari, setelah nari dia mau mempertemukan temanten ini, dia mau pidato. Begitu dia ambil mikrofon itu dan dia jatuh. Karena ternyata mikrofonnya nyetrum. Pertamanya dibikinnya cuma bercanda. Begitu ada orang mau ngambil mikrofonnya dia kaget. Ternyata mikrofonnya sangat nyetrum dan akhirnya mikrofon itu dicabut paksa sama dia. Kalau sudah seperti itu, yang salah siapa? Untungnya orangnya selamat. Kalau orangnya kenapa-kenapa, yang salah siapa? Sudah job harganya nggak mahal, saingannya banyak, pasti cor-coran harga. Rata-rata kan pada cor-coran harga. Udah gitu kena apes gara-gara grounding nggak dicek, akhirnya membahayakan orang. Terus mau nuker pakai duit siapa? Kita kerjakan bukan kerja bakti, kita kerjakan cari duit untuk menghidupi anak istri biar dapur tetap ngebul. Jadi sekali lagi sangat perhatikan grounding, karena grounding selain membahayakan nyawa itu tadi, itu yang paling saya tekankan ya, karena itu sangat berbahaya sekali. Kedua, juga mempengaruhi keawetan alat-alat yang kita miliki, terutama yang digital. Yang digital itu semuanya sudah mikroprosesor, di mana fluktuasi listrik akan sangat mempengaruhi kinerja dari sebuah IC atau chipset. Diperparah lagi, sekarang ini rata-rata power supply adalah switching. Kenapa kok pakai switching? Karena switching itu punya kelebihan. Range voltage-nya lebar. Mau 100 volt jalan, 110 jalan, 120 jalan, 220 jalan, sampai 240 pun jalan. Range-nya sangat lebar. Tapi bukan berarti dia bisa naik turun seenaknya. Kalau sudah di 180 ya 180 aja. Jangan tiba-tiba naik ke 200. Karena ketika ada fluktuasi naik turun listrik, netral pasti tidak jadi netral. Ingat itu. Jadi kita sangat butuh ground. Oke. Apalagi sudah listriknya naik turun, groundnya nggak dipasang atau groundnya nggak bener. Ada yang di pot, ground itu di pot. Ya ini kan tanah Pak. Iya, tapi bahasa Inggrisnya bukan ground, itu soil. Soil itu tanah. Ground harus ditancapkan ke bumi. Ada yang Pak, saya sudah tancapin ke bumi kok, pakai obeng. Nah, Anda ukur belum? Sudah Anda ukur belum beres atau enggak? Terutama teman-teman yang punya genset, mohon sekali untuk preparation ground, karena itu menyangkut nyawa banyak orang, atau setidaknya menyangkut kelancaran event Anda. Anda tidak mau kan dipersalahkan cuma gara-gara ground, terus akhirnya membuat event berantakan dan akhirnya bukan saya. Padahal sebenarnya iya, karena groundnya nggak dipasang. Jangan sampai seperti itu. Saya berharap teman-teman di sini aware terhadap ground. Oke. Jadi saya sangat berharap untuk teman-teman bisa lebih peduli terhadap peralatan kita. Toh ujung-ujungnya yang menikmati nanti teman-teman juga. Dengan alat aman, peralatan jadi lebih berumur panjang. Otomatis investasinya jadi lebih murah kalau dihitung secara jangka panjang. Yang untung siapa? Teman-teman juga. Kerusakan alat jadi minim. Jangan dibilang yang dibenerin groundnya, oh ya ini satu lagi ya, jangan dibilang yang dibenerin ground cuma mixer aja ya. Ingat, mixer dan apapun yang ada di event itu adalah satu kesatuan sistem. Mulai dari microphone input, gitar atau line input, keyboard segala macam, source input, sampai speaker PA, itu adalah satu kesatuan sistem. Satu groundnya nggak proper, satu sistem nggak proper. Oke, jadi pernah kejadian saya dapat, ya ini thanks to teman saya yang di Jogja, dia banyak curhat sama saya juga. Dia pernah kejadian mixer ini benar-benar diamankan, ground bener,
kelistrikan benar, pakai UPS yang online yang dia beli harganya mahal segala macam. Suatu saat ketika dia set, setelah 2 tahun kemudian mixernya rusak. Dia juga nanya ke saya, gimana. Oke, waktu itu kan belum COVID seperti ini ya, belum pandemi. Jadi saya sempetin ngobrol sama dia, ngecek sama dia. Ternyata usut punya usut, masalah ada di panggung. Kelistrikan panggung tidak ada groundnya. Sehingga semua peralatan panggung dia mencari ground. Siapa yang punya ground di sini? Mixer. Semua grounding di panggung larinya ke mixer. Mixernya nggak kuat. Rusaklah tuh mixer. Jadi ingat, satu kesatuan sistem ya harus kita perhatikan semua. Jangan ini kan cuma inputan ini, jangan. Enggak, semua satu kesatuan. Mulai dari input mikrofon atau apapun itu, DI box segala macam, sampai speaker FOH dan monitor, itu adalah satu kesatuan sistem. Jadi benar-benar perhatikan. Gitu. Ya, mungkin segitu aja dulu. Saya takut video saya ini kepanjangan. Oke. Buat teman-teman yang saat ini sedang mungkin baru kena musibah semua ya. Ini semuanya juga kena musibah, makanya saya juga nganggur dan akhirnya bisa bikin video ini. Tetap semangat saja untuk teman-teman, tetap semangat, yakinlah bahwa pandemi dan musibah ini akan segera berakhir dan kita akan segera bisa dangdutan lagi, bisa bekerja lagi di event kita masing-masing. Oke, buat teman-teman yang berpuasa, saya ucapkan selamat berpuasa dan semoga mendapatkan pahala yang luar biasa sampai pada hari yang fitri besok. Oke. Kembali lagi, saya Daniel Sarbianto Setiawan di sini. Ingat, salam audio Indonesia Maju.